وأنفسهم وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. طيب. Di ayat kita khususnya minggu lalu telah dijelaskan kepada kita bagaimana hubungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat tentunya dengan orang-orang yang tertawan, ya, dengan para tawanan-tawanan perang dari orang-orang Quraisy, di mana kita tutup ayat kita pada pertemuan tersebut bahwa andai dari orang-orang yang tertawan itu bila mereka sudah dibebaskan sebagai tawanan, walau mereka sudah mengadakan perjanjian dengan Nabi tidak akan berulah lagi, maka Allah Subhanahu wa taala telah memberi kabar kepada Nabi kita, wa yuridu khiyanatak, bila orang-orang semacam itu ya akan berkhianat kepadamu, dan terbukti ada yang berkhianat, di mana di antara mereka ada yang sudah berjanji setia tidak akan memerangi Nabi, ternyata dalam peperangan Uhud ada yang berkhianat. Setelah penjelasan itu, maka di ayat kita malam ini dan sebagai penutup dari surah Al-Anfal, secara khusus di sini Allah Subhanahu wa taala akan menjelaskan tentang macaman dari orang-orang yang beriman, yang nanti akan kita tengok bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini akan menjelaskan derajat atau tingkatan dari orang-orang beriman, yang tentu secara khusus orang-orang beriman di masa Nabi di kalangan sahabat, dan juga berlaku ayat ini juga kepada kita sampai kiamat. Maka dalam ayat yang ke-72 ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Tentu salah satu makna dari ayat ini beriman kepada rukun iman yang 6 itu. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, malaikat, ya, kemudian beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari akhirat, beriman kepada qada dan qadar. Itu salah satu makna yang dijelaskan oleh ulama. Kemudian amanu di sini urusan batin, urusan hati. Karena semua rukun-rukun iman itu berbicara tentang keyakinan. Lalu kata Allah, wahajaru, dan mereka juga orang-orang yang berhijrah. Tentu di sini berhijrah untuk untuk maslahat agama,
wa hajaru. Karena itu kata para ulama kita, di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah itu hukumnya wajib, sebab dia perintah dari Allah dan perintah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan perintah Rasulullah kepada para sahabat. Maka para ulama kita menjelaskan ada lebih kurang 4 macam keadaan yang mewajibkan kita hijrah. Dan hukum hijrah ini berlaku sampai kiamat. Yang pertama adalah tentu hijrah yang kita pelajari ini. Al-khuruju min daril kufri ila daril Islam. Keluar dari negara kafir ke negara Islam. Dan ini dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Berhijrah meninggalkan Mekah, kampung halaman menuju Madinah. Dan tentunya syarat hukumnya hijrah yang wajib di sini apabila orang-orang yang berada di negeri kufur tersebut terancam kebebasannya untuk melaksanakan syariat agamanya. Dilarang sholat, dilarang berhijab, dan seterusnya. Maka mau tidak mau bagi orang-orang seperti itu harus berusaha sekuat mampu, sekuat tenaganya untuk keluar dari negeri tersebut. Seperti yang dilakukan oleh Nabi dan para sahabat, hijrahnya mereka dari Mekah yang dikuasai orang kafir saat itu ke negara Islam, itulah dia Madinah. Kemudian yang kedua kata ulama, al-khuruju min daril khawfi ila daril amni. Wajib juga berhijrah dari negeri yang penuh dengan ketakutan kepada negeri yang aman. Nah, ini juga contohnya kata ulama, perintah Nabi kepada para sahabat agar meninggalkan Mekah menuju Habasyah, di mana para sahabat terancam hidupnya di Mekah saat itu, penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat hijrah ke Habasyah. Nabi mengatakan kepada mereka, ukhrujul Habasyah, pergilah kalian ke negeri Habasyah. Fa inna biha, karena sesungguhnya di Habasyah itu ada seorang raja la yuzlamu indahu ahad, tak seorang pun orang terzalimi di sisinya. Ini salah satu contohnya. Yang ketiga kata ulama, al-hijratu minal ardil lati tazharu fiha al-bid'ah wa tumatu fiha as-sunnah. Wajib juga kita hijrah dari satu negeri yang berkembang hidup di sana bid'ah dan dimatikan di sana sunnah. Karena itu berkata Imam Malik rahimahullah dalam hal ini, la yahillu lil muslimin an yaquma fi ardin yusabbu fiha as-salaf. Kata beliau, tidak boleh seorang muslim ya bertempat tinggal di satu negeri yang di sana para sahabat dan para salaf dicela, dihina, dikafirkan, ya, agama Allah direndahkan, orang-orang beriman dikutuk dan seterusnya. Itu kata Imam Malik. Yang menurut pandangan beliau, bila orang tinggal di negeri yang macam itu, wajib orang tersebut berusaha keluar dari negeri itu. Dan yang terakhir, al-hijratu minal ardil lati yaghlibu ahluha aklal haram, kata ulama. Juga wajib pindah dari satu negeri yang mayoritas penduduk dari negeri itu bergelimang dosa, memakan yang haram, menghidupkan yang riba, adanya khumur, maknanya adanya minuman-minuman keras, adanya perzinahan dan seterusnya. Ya, ini beberapa kesimpulan para ulama. Akan tetapi tentunya
Wahajaru dalam ayat kita ini adalah hijrah yang pertama. Hijrahnya dari negeri kafir ke negeri Islam. Dan ini salah satu kata ulama tanda atau bukti dari keimanan para sahabat saat itu. Ditambah lagi wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dan orang-orang yang berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka di jalan Allah. Nah, ini kelompok pertama. Dan tentu kelompok ini juga lah kelompok yang paling tinggi derajatnya. Sebab Allah menyifati mereka dengan 3 sifat. Satu, mereka beriman. Kedua, mereka berhijrah. Ketiga, mereka berjihad. Dan mereka ini kata ulama, wahaula'il muhajirun. Mereka adalah orang-orang muhajirun. Lalu baru Allah jelaskan peringkat yang kedua. Walladzina awaw wa nasaru. Walladzina awaw wa nasaru. Mereka ini adalah orang-orang ahlul Madinah. Di mana Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dengan 2 sifat. Satu, awaw. Awaw ini adalah orang-orang yang memberikan tempat tinggal. Orang-orang yang memberikan tempat kediaman. Tentu kepada para muhajirin secara khusus. Dan sifat mereka yang kedua adalah wanasaru. Mereka adalah orang-orang yang menolong Rasulullah dan para muhajirin lainnya. Karena itu dalam bahasa Al-Quran, kata ulama, al-hijratu hiya i'anatul mazlum. Maaf, an-nusratu, maaf itu. Wa nasaru. An-nusratu hiya i'anatul mazlum. Bahwa menolong dalam pandangan agama yang maknanya nusrah, wa nasaru, kata mereka adalah i'anatul mazlum. Menolong orang-orang yang terzalimi. Ya, menolong orang-orang yang terzalimi. Tentu kepindahan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dari Mekah ke Madinah, ya ini salah satu bentuk kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah. Dan orang-orang Madinah, ya orang-orang Madinah, orang-orang Ansar memberikan kebebasan kepada Nabi dan para sahabat lainnya, ya, untuk tinggal di kota Madinah. Mereka sambut dengan gembira, senang, bahagia akan kedatangan para muhajirin. Ya, lalu mereka juga memberikan tempat tinggal kepada para muhajirin. Ya. Dan itu sudah sama-sama kita ketahui bahwa Ibu sekalian, bagaimana tingginya kecintaan orang-orang Ansar terhadap muhajirin saat itu. Yang salah satu gambarannya itu dijelaskan dalam hadis Imam Bukhari dan Muslim, yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakan antara Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Nah, saya terkadang kalau membaca riwayat nih Pak, kalau bukan karena terdapat dalam Sahih Bukhari dan Muslim, sulit saya menerimanya. Tapi sanad hadis ini tidak perlu kita ragukan. Dan yang bercerita adalah Abdurrahman sendiri. Yaitu ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mempersaudarakannya dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Abdurrahman bin Auf, ya, Abdurrahman bin Auf Az-Zuhri, beliau adalah Makki, orang Madinah, orang Makkah. Sa'ad ibnu Rabi' adalah Madani, dia orang Madinah, dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkatalah Sa'ad kepada Abdurrahman, ya Abdurrahman, kata Sa'ad, ya ada 2 yang lebih murah dari yang kumiliki, itulah dia sendalku, ya. Kemudian dan yang paling berharga aku miliki, bahwa aku memiliki 2 istri.
Subhanallah. Lalu lalu dia mengatakan kepada Abdurrahman, maka tengoklah dari salah satu dari dua istriku itu yang lebih menakjubkanmu, yang bila ada di antara kedua menakjubkanmu, maka sampaikan kepadaku biar ku ceraikan, yang bila setelah telah habis iddahnya maka nikahilah. Subhanallah. Macam tu. Tapi apa kata Abdurrahman? Ya barakallahu laka fi ahlika wa malik. Dia bersifat isti'faf. Maknanya dia tidak terima ya apa yang ditawarkan oleh saudaranya Sa'ad ibnu Rabi'. Dia hanya mengatakan barakallahu fi ahlika wa malik. Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu untukmu, wahai Abdurrahman. Lalu dia mengatakan dullani ala suq atau dullani ila suq. Kau tunjukkan saja pasar di mana di sini. Ternyata Abdurrahman memang ahli dalam berniaga, ahli dalam berbisnis. Tak berapa lama setelah itu dia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi tengok ada sesuatu yang berubah dari Abdurrahman. Ya, sampai Nabi mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, mahyam. Ini istilah dalam bahasa Arab, Pak. Maknanya ma wara'ak. Apa yang terjadi denganmu, wahai Abdurrahman? Karena saat dia mendatangi Nabi SAW, nampak dari zahirnya bahwa dia baru pengantin baru, Pak. Subhanallah. Makanya dia mengatakan kepada Nabi, ya Rasulullah, tazawwajtu imra'atan minal ansar. Aku baru saja menikah dengan salah seorang putri dari Ansar. Itulah kehebatan Abdurrahman. Lalu disitulah Nabi SAW berkata kepadanya, hal aulamta, apakah engkau telah lakukan walimah, wahai Abdurrahman? Kata beliau, belum ya Rasulullah. Inilah hadis yang masyhur, Pak, yang sering kita dengar. Aulim walau bisyatin, kalau engkau menikah, buatlah satu walimah walau dengan seekor kambing. Tuh ya. Jadi begitulah, ini salah satu contoh saja dari pengorbanan para Ansar terhadap orang-orang Muhajirin. Itulah yang dipuji Allah dalam ayat. Jadi Bapak sekalian, ini dua tingkatan pertama dari kelompok orang-orang beriman. Pertama Muhajirin, kedua Ansar. Tapi nampak di sini bahwa yang paling terabdol adalah Muhajirin. Yang kedua baru Ansar. Memang kita pun dalam kitab-kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya ketika para ulama kita menjelaskan derajat sahabat itu mereka mulai dari Muhajirin. Baru mereka mulai setelah itu Ansar. Kenapa? Karena Allah menjelaskan tiga sifat dari Muhajirin. Amanu, hajaru, jahadu. Sedangkan orang-orang Ansar awaw wa nasaru. Itu dia. Baik, baru Allah jelaskan tentang hubungan antara keduanya ini, antara Muhajirin dengan Ansar. Apa kata Allah? Ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, dan orang-orang ya di antara mereka Muhajirin dan Ansar itu ya, ba'duhum sebahagian mereka awliya'u ba'd, yaitu kekasih ya sahabat atas sebahagian yang lain. Ini tafsiran pertama, Pak. Artinya mayoritas ahli tafsir memaknakan ba'duhum awliya'u ba'd, ya, bahwa hubungan antara Muhajirin dengan Ansar itu maknanya adalah dengan makna lughah. Karena aulia itu jamak dari wali. Wali itu secara lughah makna dia dekat.
dari makna ini berkembanglah bahwa makna wali itu adalah orang-orang yang saling mengasihi, saling membantu, saling mencintai, saling menolong. Itulah makna aulia. Jadi ulama-ulama mufassirin Bapak sekalian, banyak di antara mereka atau setuju mereka bahwa makna ba'duhum awliya'u ba'd, ya, sebahagian mereka makna muhajirin dengan ansor itu adalah aulia, yaitu saling membantu di antara mereka, saling menyayangi di antara mereka, saling menolong di antara mereka, dan saling mencintai di antara mereka. Dan ini kita bilang pendapat mayoritas ahli tafsir. Bahkan kalau kita ke imam mazhab, al-imam Syafi'i, begitu juga Imam Malik rahimahumullahu jami'an, sependapat mereka bahwa makna aulia di sini adalah saling tolong menolong, saling membantu, dan saling mencintai dan menyayangi. Dan sebahagian dari ahli tafsir mengatakan bahwa ba'duhum awliya'u ba'd maknanya adalah antara muhajirin dan ansar itu saling mewarisi. Ya, saling mewarisi. Dan ini pendapat yang dinisbahkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, di mana Ibnu Abbas mengatakan makna dari ba'duhum awliya'u ba'd, hubungan antara muhajirin dengan ansar itu, sebab adanya hijrah, mereka boleh saling mewarisi. Subhanallah. Itu pendapat beliau. Dan orang-orang yang mengikuti beliau dari kalangan ahli tafsir. Jadi, bila datang orang-orang muhajirin dulu ke Madinah, lalu mereka dipersaudarakan oleh Nabi. Seperti kita katakan tadi, Abdurrahman dengan Sa'ad ibnu Rabi'. Dengan persaudaraan ini, maka mereka saling mewarisi. Artinya, Bapak Ibu sekalian, sekalipun Sa'ad ibnu Rabi' mempunyai saudara kandung, ya, mempunyai saudara kandung, atau Abdurrahman bin Auf mempunyai saudara kandung, wafat dia, maka yang menjadi waris dari harta yang dia tinggalkan adalah Sa'ad ibnu Rabi' atau kebalikannya. Itu makna ayat menurut Ibnu Abbas dan ahli tafsir yang mengikutinya, Pak. Akan tetapi kita bilang jumhurul mufassirin, mayoritas ahli tafsir mengatakan bukan itu maknanya. Jadi ulaika ba'duhum awliya'u ba'd di sini adalah makna yang pertama, maknanya antar mereka itu saling menyayangi, saling menolong, dan saling membantu. Kemudian, Bapak sekalian, ulaika ba'duhum awliya'u ba'd. Kata ulama-ulama kita, ayat ini secara terang, ya, menunjukkan kenapa Islam itu berjaya di masa lalu, ya, karena antara satu dengan yang lain, ba'duhum awliya'u ba'd. Makanya kejayaan Islam itu bisa diraih oleh kaum muslimin saat itu dengan ini, ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, antar mereka orang beriman itu, sekalipun mereka beda dengan negara, satu Makki, satu Madani, atau orang Mekah, satu orang Madinah, tapi karena mereka diikat oleh keimanan, satu Rasul, satu Allah yang mereka sembah, maka hubungan mereka adalah aulia, sehingga mereka kuat. Dan bisa kita katakan 100 atau 200 tahun, ya, kejayaan Islam itu dirasakan oleh mereka saat itu. Tapi begitu ba'duhum awliya'u ba'd ini, ya, berkurang, yang muncul adalah perpecahan, yang muncul adalah peperangan, yang muncul adalah perselisihan, tidak lagi muncul kebersatuan tadi, maka terjadilah kemerosatan dan kejayaan yang dialami oleh kaum muslimin sampai sekarang, Pak.
ya, sampai sekarang. Nah, apalagi dalam masa kita sekarang ini sangat nyata itu, ya. Orang-orang Islam itu sudah dipisahkan antar negaranya, ya. Antar perbedaan negara ini saja sudah membuat orang berbeda, Pak. Walau kita seiman, sudah muncul si fulan, orang ini, orang itu, seolah-olah bukan saudara kita seiman. Apalagi dalam satu negara pun, ya, sesama orang Islam berselisih, beda organisasi berselisih, beda guru berselisih, beda pemahaman berselisih. Subhanallah. Nah, jadi tak nampak lagi ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, ba'duhum awliya'u ba'd, sehingga kita alamilah apa yang kita alami sekarang. Itu kata ulama. Baik. Jadi intinya pertama kelompok muhajirin, yang kedua adalah kelompok ansar. Walau kalimat kelompok ini kurang tepat, ya, mengingat Allah menamakan amanu wa hajaru wa jahadu. Sedangkan orang-orang ansar, ba'duhum awliya ba'd tadi itu adalah awau wa nasaru. Baik, baru peringkat yang ketiga dari derajat orang beriman itu walladzina amanu wa lam yuhajiru, ya. Ini dia. Walladzina amanu wa lam yuhajiru. Adapun kelompok yang ketiga dari orang beriman itu adalah mereka-mereka yang beriman kepada Allah, beriman kepada rukun iman yang 6 yang kita sebutkan di awal, tapi mereka lam yuhajiru. Mereka tidak berhijrah. Ya, mereka tidak berhijrah. Kata ulama kita, kelompok ketiga nih Bapak-Ibu sekalian, ya, mereka juga dibagi ulama kepada tiga bahagian. Mereka-mereka yang di kelompok ketiga ini dibagi ulama juga kepada tiga bahagian. Yang pertama, kelompok yang beriman, mereka tidak berhijrah karena lebih memilih tinggal di Mekah. Ya, lebih memilih tinggal di Mekah bersama saudara-saudara mereka. Ya, lebih memilih tinggal di Mekah, tidak meninggalkan rumah mereka, tidak meninggalkan keluarga mereka, tidak meninggalkan harta benda mereka. Artinya mereka lebih mendahulukan negerinya, lebih mendahulukan duniawiyahnya, lebih mendahulukan keluarganya daripada agamanya. Orang-orang macam ini dicontohkan oleh ulama-ulama seperti Walid, seperti Ali ibnu Umayyah ibnu Khalaf, atau As ibnu Rubaib ibnu Al-Hajjaj, dan ada lagi Jum'ah ibnu Al-Harith, dan selain yang tiga itu. Mereka-mereka ini beriman dia, akan tetapi nampak keimanan mereka itu lemah, sehingga perintah hijrah itu mereka tak pedulikan, sehingga lalu mereka tinggal bertahan di Mekah, ya, bersama keluarga, bersama bisnisnya, bersama dunianya. Dan orang-orang macam ini dikecam dalam Al-Quran di surah An-Nisa yang pernah kita pelajari, Pak, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan kelompok mereka ini, innalladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim. Orang-orang yang diwafatkan, ya, oleh malaikat, mereka-mereka itu adalah telah menzalimi diri mereka karena mereka tak mau hijrah. Ya zalimi anfusihim. Dikatakan kepada mereka saat mereka wafat, "Fima kuntum?" Kenapa kalian tak mau hijrah? Nah, apa kata mereka? Qalu kunna mustada'afin. Kami ini orang-orang lemah. Ya, kami ini orang-orang lemah fil ardi, di muka bumi. Tapi ini alasan mereka, hanya ucapan mulut saja. Mereka bukan orang-orang yang lemah. Mereka adalah orang-orang yang mampu berhijrah.
Tapi maslahat duniawiyah lebih mereka pentingkan daripada maslahat ukhrawi. Sehingga mereka bertahan di Mekah. Lalu dikatakan kepada mereka, alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kalian bisa berhijrah ke sana? Apa kata Allah? Ulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya, mereka itu ya dengan dosa besarnya itu akan menjadi penghuni neraka, akan tetapi ya memang tidak akan kekal mereka di dalamnya, tapi karena ini dosa besar tidak mau hijrah, wasaat masira, dan neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat. Ini kelompok pertama yang hijrah karena mereka enggan. Maaf, yang beriman tapi tidak mau hijrah karena mereka enggan. Adapun kelompok di bawahnya, kelompok yang kedua, mereka orang-orang yang memang tak mampu hijrah. Orang-orang yang tak mampu hijrah. Karena mereka mustadhafin, orang-orang lemah. Ya. Kata ulama, mereka tidak bisa hijrah karena dikekang. Ya, diancam oleh orang-orang Mekah, tak boleh meninggalkan Mekah. Jadi tidak ada jalan bagi mereka untuk keluar dari Mekah itu. Jadi terpaksa mereka tinggal di Mekah. Keinginan untuk hijrah, tapi tidak mampu. Termasuk dari bahagian kelompok ini kata ulama, anak-anak dan para wanita. Karena itulah Ibnu Abbas ya termasuk dalam kelompok yang kedua nih saat itu. Karena saat itu dia masih kanak-kanak. Maka ketika dia baca ayat dalam An-Nisa ya yang golongan orang-orang yang tak mampu berhijrah, minal mustadhafina minar rijali wan nisa'i wal wildan, ya, orang-orang tua, anak-anak dan wanita, apa dia bilang? Aku dan makku termasuk dari orang-orang yang tak mampu berhijrah, kata Ibnu Abbas. Wa ana minal wildan, kata beliau, wa ummi minan nisa. Makku dari golongan perempuan yang tak mampu berhijrah. Orang-orang macam ini Bapak sekalian, ya, tidak ada masalah. Karena memang keterpaksaan bagi mereka tinggal di Mekah. Beda dengan kelompok yang pertama tadi, mampu hijrah tapi tak mau. Lalu kelompok yang ketiga yang juga mereka beriman kepada Allah, tapi juga mereka tidak berhijrah. Ini ada beberapa orang yang memang ketika mereka masuk Islam, ya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tidak memerintahkan mereka berhijrah, akan tetapi Nabi memerintahkan mereka pulang ke kampungnya. Seperti dicontohkan ulama Jundub ibnu Junadah, Abu Dzar, setelah dia masuk Islam di hadapan Nabi di Mekah, ya Nabi tidak memerintahkan dia berangkat ke Madinah, tapi Nabi suruh dia balik ke negerinya. Abu Dzar Jundub ibnu Junadah balik ke negerinya, ke kabilahnya, kabilah Al-Ghifari, Abu Dzar. Kemudian ada namanya Tufail, ya Ibnu Amru. Nah, kalau Bapak baca sejarah beliau inilah dulu yang ketika datang ke Mekah, ya kan, lalu berjumpa dengan orang-orang Mekah dan mengatakan kepada Tufail, jangan kau dengar ucapan Muhammad, dia itu penyihir, dia itu tukang sihir, dia itu penyair dan seterusnya, yang bila kau dengar ucapannya, kau nanti bisa tersihir. Akhirnya Tufail ya menutup telinganya dengan kapas, Pak. Nah, tapi lama-kelamaan dia sadar, apa dia bilang, saya ini kan ahli lughah, saya ini ahli bahasa, saya ini orang yang tidak mudah terpengaruh. Ya, apa salahnya saya bicara dengan Muhammad yang mereka bilang itu, kan kata beliau. Akhirnya dia buka kapas itu dari telinganya, berjumpa dia dengan Nabi. Begitu Nabi SAW di hadapannya dan Nabi mengajaknya kepada Islam, dibacakan Quran kepadanya, masuk hidayah itu ke hatinya dan dia masuk Islam. Setelah masuk Islamnya dia, Nabi tak suruh dia hijrah, Pak. Nabi suruh dia balik ke kampungnya. Kemana? Ke Ad-Daus. Ya, ke Ad-Daus. Kabilah Ad-Dausi, yang dari situ berasal Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi orang ini ya dari kalangan sahabat dan seperti ini adalah kelompok ketiga yang tidak berhijrah walau mereka beriman. Baik. Bagaimana
dengan mereka-mereka yang tak beriman tapi tak berhijrah ini, apa kata Allah? Walladzina amanu wa lam yuhajiru ma lakum min walayatihim min syai'in hatta yuhajiru. Tidak ada kewajiban kalian memberikan bantuan kepada mereka, ya, hatta yuhajiru, sampai mereka berhijrah ke Madinah. Itu kata ulama-ulama kita, Bapak sekalian, malakum min walayatihim min syai'. Apa maksud dari malakum min walayatihim min syai'? Mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa mereka orang-orang yang beriman yang belum berangkat ke hijrah ke Madinah itu, apapun alasannya, ya, mereka ini tidak akan mendapatkan harta ghanimah, harta rampasan perang. Mereka ini tidak akan dibantu dengan infak atau sedekah. Ya, bahkan di antara mereka juga ulama, maksud saya, ada yang mengatakan malakum min walayatihim, maknanya tidak akan ada saling mewarisi karena mereka tidak berhijrah. Ada juga di antara ulama yang memaknakan seperti itu. Tapi tidak semua mutlak bantuan terputus kepada mereka. Nah, karena itu apa kata Allah? Wa inistansarukum fid din. Akan tetapi orang-orang yang beriman yang belum berhijrah ke Madinah ini, bila mereka memerlukan pertolongan dari kalian untuk mempertahankan din agama, apa kata Allah? Fa'alaikumun nasru. Wajib bagi kalian ya Rasulullah dan para sahabatmu yang berhijrah itu untuk membantu mereka, menolong mereka dari penindasan yang mereka alami karena agamanya. Kalau yang satu ini tak boleh putus. Dimanapun mereka tinggal, bila mereka teraniaya karena agamanya, wajib dibantu. Tapi adapun bantuan-bantuan yang lain itu tidak ada. Syaratnya baru mereka dapatkan kalau mereka hijrah. Lalu kata Allah, illa ala qaumin bainakum wa bainahum mitsaq. Kecuali atas kaum yang antara kalian dengan mereka itu ada perjanjian. Mana ada perjanjian perdamaian, tidak boleh saling memerangi. Artinya Bapak sekalian, bila ada orang-orang beriman yang tidak hijrah itu, ya, mereka diperangi, ditindas oleh kelompok tertentu, oleh suku tertentu. Tapi suku tersebut yang menindas mereka itu punya perjanjian dengan orang-orang Ansar, dengan orang-orang Muhajirin Ansar, ya, untuk saling berdamai. Kalau macam ini harus mereka cari cara bagaimana menolong saudara-saudara yang beriman yang belum berhijrah itu. Adapun untuk menyerangnya tak boleh, karena mereka harus tetap pada janji mereka, tidak saling memerangi. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha melihat apa yang kalian lakukan. Jadi intinya ayat kita yang pertama ini Bapak sekalian, kata ulama, ini adalah penjelasan Allah kepada kita tentang derajat orang-orang beriman, khususnya di masa lalu. Ada muhajirin, ada ansar, dan ada orang-orang beriman yang mereka belum sempat berhijrah. Lalu ayat kita sesudahnya, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Baru Allah jelaskan tentang keadaan musuh kita, Pak. Dan orang-orang kafir, ba'duhum, sebahagian mereka, awliya'u ba'd, juga sebagai wali di antara mereka. Jadi adapun orang-orang kafir dalam ayat ini, kata Allah, sebahagian mereka juga menjadi aulia, menjadi kekasih, menjadi saling membantu, saling mencintai, saling menolong di antara mereka, walau mereka sesama kufur. Ya. Walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Dan itu sampai sekarang, Pak. Antar orang-orang kafir, sekalipun mereka berbeda, apa kita bilang berbeda
keyakinannya. Ya, antara Yahudi dengan Nasrani dalam soal akidah itu kan sangat sangat hebat pertikaiannya sebenarnya. Orang Yahudi menghina Isa, merendahkan Isa. Orang Nasara mempertuhankan Isa. Itu ya. Tambah lagi orang-orang kufur lainnya yang kita kenal sekarang nih, Hindu, Buddha dan segala macamnya itu. Semua mereka sama-sama kufur, akan tetapi apa kata Allah? Ba'duhum awliya'u ba'd. Tapi sesama mereka itu adalah aulia. Sehingga mereka kuat. Ya, mereka kesampingkan pertikaian dan perbedaan di antara mereka dan mereka bersatu, kata ulama, diddal muslimin, untuk memasuki orang Islam. Makanya nampak sekali Bapak sekalian, nyata ini dalam kehidupan kita sekarang nih. Walau orang-orang kafir itu berbeda millah di antara mereka, akan tetapi mereka bersatu untuk tujuan yang satu, menghapus Islam dan merusak agama kita dan orang-orang Islam. Jadi ba'duhum awliya'u ba'd. Baik. Para ulama mengatakan walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd. Di sana di ini ayat nih Pak dijadikan oleh ulama kita sebagai dalil yang di sana ada 4 hukum yang berkenaan dengan PK. Kata ulama kita hukum yang pertama lewat ayat ini, la wilayata li kafirin ala muslim. Maksudnya tidak ada perwalian seorang kafir terhadap orang Islam. Contohnya Pak, bila ada seorang ayah kafir lalu putrinya masuk Islam dan putrinya itu mau menikah, lewat ayat ini tidak boleh seorang ayah itu ya menikahkan putrinya karena perwalian di antara mereka itu sudah terputus karena mereka terputus lewat kekufuran. Satu beriman, satu kafir. Maka ini hukum pertama kata ulama kita lewat ayat ini sebagai dalil bahwa seorang yang kafir tak boleh menjadi wali bagi seorang yang mukmin. Contohnya itu tadi. Demikian juga sebaliknya. Ya, demikian juga sebaliknya. Kalau tadi kita bilang ayah yang kafir, anak muslim. Kalau kebalikannya, anak yang kafir, ayah yang muslim. Bolehkah si ayah menjadi wali bagi anaknya ketika menikah? Tak boleh, Pak. Ya, tak boleh. Jadi seorang anak yang sudah murtad dari agama Islam, ya, perempuan misalnya, anak itu, lalu dia menikah dengan orang kafir sesamanya. Lalu dia meminta kepada ayahnya untuk menikahkannya. Dalam pandangan Islam ini tidak boleh. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Kalau kita ke mazhab, 3 mazhab. Syafi'iyah, Hanafiyah, dan Hanabilah. 3 mazhab ini mengatakan tak boleh seorang ayah yang muslim menikahkan putrinya yang kafir, Pak. Kecuali Imam Malik. Imam Malik dalam hal ini dia berbeda pendapat. Karena dia katakan ayahnya itu lebih layak, lebih patut, dan lebih afdal menikahkannya daripada orang lain. Tapi jumhur mengatakan tidak. Yang menjadi wali bagi perempuan tersebut, ya kalau misalnya dia muslim, ayahnya kafir, yang menjadi wali dia adalah sultan, pemimpin kaum muslimin. Ya, makanya Nabi mengatakan bahwa as-sultanu waliyun liman la waliyalah. Ya, pemimpin kita itu adalah sebagai wali bagi yang tak punya wali. Tapi adapun seorang wanita yang kafir, ayahnya muslim, tak boleh dia dinikahkan oleh ayahnya kepada yang lain. Siapa menikahkannya? Ya sesama mereka. Karena dia sudah putus hubungan dengan keluarganya. Subhanallah. Kemudian juga kata ulama bahwa
Lewat ayat ini juga seorang muslim tidak boleh mewarisi yang kafir atau sebaliknya. Ya, terputus sudah perwalian. Tak boleh lagi saling mewarisi. Ayah muslim, anak kafir. Bila ayah yang muslim ini wafat, anak ini terputus dari warisan. Atau sebaliknya juga. Demikian. Dan kata para ulama kita, hukum yang keempat yang diambil dari ayat ni ba'duhum awliya'u ba'd. Orang kafir itu di antara mereka saling mewalii, saling mewarisi sekalipun mereka berbeda millah. Ya, saling mewarisi di antara mereka sekalipun mereka berbeda millah. Maknanya boleh seorang Yahudi menikah dengan seorang Nasrani dan sebaliknya, itu tidak menjadi urusan kita. Tapi ini satu dasar hukumnya yang diambil dari ayat ini, Pak. Ba'duhum awliya'u ba'd. Jadi orang-orang kafir ini antara satu dengan mereka adalah aulia. Jadi karena itu boleh di antara mereka saling mewarisi, wallahu a'lam. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala, illa taf'aluhu takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir, kata Allah. Illa taf'alu, jika kamu tidak melaksanakan, illa taf'alu, jika kalian tidak melaksanakan, takum fil ardi wa fasadun kabir, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar. Apa maksud ayat ini, Pak? Illa taf'alu. Jika kamu tidak melaksanakan, kata ulama, illa taf'alu, jika kalian tidak melaksanakan, ba'duhum awliya'u ba'd. Ya, itu kata ulama kita maknanya. Jadi bila orang-orang Islam, orang-orang beriman tidak melaksanakan apa yang diperintahkan Allah, yang di atas tadi, antara mereka saling menolong, antara mereka sepatutnya saling menyayangi, antara mereka itu saling membantu. Ya, bila mereka tidak melakukan ini di antara mereka, padahal mereka sama-sama beriman kepada Allah, sama-sama beriman kepada Rasul, sama-sama beragama Islam, satu kiblat, satu Al-Quran, ya, sama salatnya, sama puasanya. Bila di antara mereka tidak melakukan ba'duhum awliya'u ba'd, sementara musuh mereka, orang-orang kafir yang berbeda millahnya, tapi di antara mereka ba'duhum awliya'u ba'd, apa akibatnya kata Allah? Takum fil ardi, ya, takum fitnatum fil ardi wa fasadun kabir. Akan terjadilah fitnah di muka bumi dan akan terjadilah kerusakan yang besar. Dan itu sudah kita nampak, Bapak sekalian, nyatanya sekarang ini bahwa dunia ini dipenuhi dengan fitnah, penyembahan-penyembahan kepada makhluk. Ya, fitnah di sini kata ulama maknanya itu satu adalah kesyirikan, Pak. Ya, fitnah itu dalam Al-Qur'an salah satu maknanya itu adalah kesyirikan. Sudah pernah kita pelajari di Al-Baqarah, al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah itu lebih dahsyat daripada pembunuhan. Dan fitnah di situ maksudnya adalah asyirku, ya, menyekutukan Allah. Nah, makanya ketika orang-orang Islam bercerai-berai, tidak ada persatuan di antara mereka, saling bermusuhan, bila tak mereka berubah ini, ya, mereka tetap seperti itu, itulah kata Allah, takum fitnatum fil ardi, akan muncul banyak fitnah di muka bumi. Dan bukan itu saja, wa fasadun kabir, dan akan banyak kerusakan yang terjadi di muka bumi. Nah, makanya inilah apa kita bilang salah satu tanda kemurkaan Allah apabila terjadinya perceraian di antara orang-orang Islam itu.
Maka yang nampak kuat adalah orang-orang yang bersatu dalam kebatilan. Ya, orang-orang yang bersatu dalam kebatilan. Nah, jadi ini kira-kira Bapak sekalian makna dari ayat yang ke-73 ini sebagai penutup dari surah Al-Anfal. Allah ulang balik dua atau tiga kelompok yang disebutkan di awal tadi. Apa kata Allah? Walladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah. Ini muhajirin, orang-orang yang beriman, mereka berhijrah serta berjihad di jalan Allah. Walladzina awaw wa nasaru, dan orang-orang Ansar yang menyediakan tempat tinggal dan memberikan nusrah terhadap orang-orang muhajirin. Apa kata Allah tentang dua kelompok ini? Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka lah orang-orang yang betul-betul beriman secara benar, kata Allah. Dan ini adalah pujian Allah terhadap muhajirin dan ansar. Allah yang telah bersaksi, Allah yang telah menyucikan mereka, ya, bahwa mereka itu adalah al-mu'minuna haqqan, orang-orang yang beriman secara nyata jelas. Dan ayat inilah Bapak Ibu sekalian, kata ulama, barang siapa orang-orang yang membenci sahabat, orang-orang yang mencela sahabat, orang-orang yang mengkufurkan sahabat, orang-orang yang melaknat sahabat, baik dari kalangan muhajirin atau ansar, mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk, kata Al-Imam Syafi'i rahmatullahi alaih. Ya, wahumur rafidah, kata beliau. Mereka itu adalah orang-orang Syiah atau orang-orang An-Nawasib, orang-orang yang membenci Ahlul Bait. Ya. Kenapa? Karena mereka telah mencela dan merendahkan orang-orang yang ditinggikan oleh Allah, yang telah diakui oleh Allah keimanan mereka. Lalu kata Allah, lahum maghfiratun wa rizqun karim. Bagi mereka lah ampunan dan rezeki yang mulia. Nah, ini sebagai tambahan kemuliaan mereka. Lahum maghfirah. Artinya apa Bapak sekalian? Satu, kata ulama, setinggi apapun derajat keimanan seseorang, dah beriman dia, berhijrah dia, berjihad dia tidak akan lepas dari kesalahan. Pasti berbuat dosa. Itu salah satunya. Dari makna lahum maghfirah. Pasti ada dosa yang mereka lakukan. Tapi keuntungan mereka Bapak-Bapak sekalian, para muhajirin dan ansar ini, Allah telah memberikan ampunan untuk mereka. Ya, Allah telah memberikan ampunan untuk mereka. Sebesar apapun kesalahan mereka di masa lalu, Allah telah mengampuni mereka. Karena itulah Ibnu Hazm rahimahullah, salah seorang dari ulama fiqh kita, ketika dia mentafsirkan ayat wa kullu wa'adallahu al-husna, ayat ini di surah Al-Hadid yang menjelaskan tentang al-muhajirin dan ansar. Wa kullan, masing-masing mereka, kata Allah, orang muhajirin dan orang ansar itu wa'adahallahul husna. Allah telah menjanjikan untuk kedua kelompok ini al-husna. Yang menurut ahli tafsir al-husna adalah al-jannah, surga. Dari ayat itu beliau mengatakan wajibun 'alal muslim, kata beliau, wajib atas setiap orang Islam an ya'taqida, berkeyakinan bahwa seluruh sahabat Nabi, baik dari kalangan muhajirin, begitu juga ansar, kulluhum min ahlil jannah, semua itu mereka itu adalah penghuni surga. Kenapa? Begitu tinggi derajat mereka, Allah puji dalam ayat ini. Lahum maghfiratun wa rizqun karim, dan rezeki yang mulia. Baru Allah jelaskan kelompok yang ketiga, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman. Mim ba'du, setelah itu. Nah, di sini ada khilaf di kalangan ulama, akan tetapi yang banyak dicenderungi oleh ulama kita, dan orang-orang yang beriman setelah Sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah berarti tahun 6 Hijriah, Pak. Ya. Orang-orang yang beriman setelah Sulhul Hudaybiyah.
di Sulhul Hudaybiyah terjadi pada tahun 6 Hijriyah. Yang kita tahu di tahun 6 itu ada 1.400 orang bersama Nabi, ya, ingin menunaikan umrah, tapi mereka dicegat oleh orang-orang kafir setelah itu, di saat itu, sehingga tak jadi mereka umrah kecuali pada tahun 7 Hijriah. Ya, jadi kata Allah, dan orang-orang yang beriman setelah Sulhul Hudaybiyah. Di antara ulama ada yang mengatakan setelah Fathu Mekah. Wallahu a'lam. Yang jelas ada yang mengatakan orang-orang yang beriman setelah 6 Hijriyah atau orang-orang yang beriman setelah 8 Hijriyah, maknanya Fathu Mekah. Lalu wahajaru, kemudian mereka setelah itu berhijrah ke Madinah. Wajahadu ma'akum, dan mereka berjuang bersama kalian membela agama. Faulaika minkum, mereka-mereka yang seperti itu, walau hijrahnya terlambat, walau keimanan mereka terlambat setelah Fathul Hudaybiyah atau Fathu Mekah, tetap Allah mengatakan faulaika minkum, mereka-mereka itu adalah bahagian dari kalian, yang kalian harus ba'duhum awliya'u ba'd, antara satu dengan yang lain harus saling menyayangi, saling menghormati, saling mencintai, dan saling membantu. Baru turun ayat kita, Bapak sekalian, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'dhin fi kitabillah. Jadi sebahagian, kata Allah, dan orang-orang yang beriman dan berhijrah, ya, serta berjihad, dan itu ya, dan orang-orang yang beriman sesudah itu, sesudah Fathu Mekah atau sesudah Sulhul Hudaybiyah, dan berhijrah serta berjihad bersama kalian, maka orang-orang itu dari kalian juga yang harus kalian hormati, sayangi. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kekerabatan, sebahagiannya lebih berhak terhadap sebahagian yang lain. Kata ulama kita, Bapak sekalian, kalau kita terjemahkan tadi atau tafsirkan ba'duhum awliya'u ba'd di ayat yang ke-72 dengan tafsiran Ibnu Abbas bahwa antara muhajirin dan ansar itu saling mewarisi disebabkan hijrah tadi, maka penutup ayat yang ke-75 ini, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah, ini membatalkan ba'duhum awliya'u ba'd dengan makna saling mewarisi. Artinya apa? Kalau untuk warisan, yang menjadi syarat di sana adalah silatul arham. Ya, silatul arham. Maknanya adanya hubungan darah. Adanya hubungan darah. Jadi kalau memang ba'duhum awliya'u ba'd, maknanya saling mewarisi di antara muhajirin dan ansar, menurut Ibnu Abbas, maka ayat itu mansukh, dinasakh oleh ayat ini. Kalau untuk saling mewarisi, yang menjadi ukuran adalah kedekatan yang diikat oleh darah, ya, nasab, keturunan, bukan oleh keimanan atau hijrah. Itulah maknanya, Bapak sekalian, innallaha bikulli syai'in alim, sesungguhnya Allah atas segala sesuatu itu Maha mengetahui. Jadi dengan demikian berakhirlah, Bapak sekalian, surah Al-Anfal kita, yang alhamdulillah kita selesaikan dia. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan akan datang ke surah At-Taubah, yang mudah-mudahan insyaallah Allah memberikan kepahaman kepada kita semua. Wallahu a'lam. Ya, dipersilakan kalau ada yang mau menambahkan atau ada yang mau bertanya, silahkan. Pak Azlan, apa kabar Pak? Aman-aman aja ya?
di depan komputer dengan kopinya. Alhamdulillah. Ya, Pak apa? Pak Tajul, Zali dan yang lain, mungkin ada yang mau ditambahkan, dipersilahkan, Pak. Pak Najib, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam keadaan sekarang ni, kebanyakannya kisah ni berlaku pada zaman Rasulullah, masa zaman Rasulullah sih. Dalam konteks sekarang ni Ustaz, ada macam manakah kita kategori-kategori yang yang ke belakang, bukan yang berhijrah bersama dengan Rasulullah, dari golongan mana kita masuk Ustaz? Dalam Ustaz telah mula-mula tu ada Ustaz meringkaskan ada 4 jenis kategori hijrah. Satu hijrah tu jatuh Rasul, hijrah daripada min baladil ketakutan kepada negeri yang aman. Negeri aman. Lepas tu daripada negeri yang banyak maksiat. Satu tu daripada negeri yang menindas ahli sunnah. Dalam keadaan sekarang ni Ustaz, macam kita kalau sama ada kita ni berhijrah ke tidak, atau kategori mana yang kita nak tergolong? Baik. Pertanyaan ini pernah ditanyakan ke saya, Pak, di salah satu kajian ketika kita membahas masalah hijrah. Innamal a'malu binniyat. Dan sesudah itu kan Nabi katakan, faman kanat hijratuhu ilallahi wa rasulih fa hijratuhu ilallahi wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Itu ya, hadis Umar Abu Hafsin radhiyallahu anhu. Jadi ada yang bertanya seperti yang Bapak tanyakan. Kalau kita bawakan diri kita nih, dengan adanya kita meninggalkan negeri kita, ini kita dihijrah yang mana Ustadz, kata mereka. Saya bilang, ini balik ke pangkal hadis, Pak. Innamal a'malu binniyat. Ya, innamal a'malu binniyat. Ya, semua amal itu berdasarkan niat. Apa yang menjadi niat kita melangkah ke negeri yang kita tuju? Kalau murni, ya niat kita dunia, yusibuha. Itu Pak. Kalau memang murni yusibuha, murni dunia, duit, real, ya kan, kerjaan, yusibuha. Nah, maknanya nilai hijrah dia itu hanya sebatas duniawiyah. Dan ini tentu kerugian, Pak. Nah, ini kerugian. Tapi banyak yang mengakui bahwa motivasi hijrah ya dari saudara-saudara kita yang mungkin termasuk kita insya Allah bukan semata-mata ma'isyah, mencari kehidupan. Ya, bahkan banyak di antara mereka yang mengatakan bahwa negeri kita itu, apa mereka bilang, Pak, maaf tanpa mengurangi harta hormat kita ke negeri kita masing-masing, biladul fusuq, banyak kefasikan, banyak maksiat, ya, banyak lah fitnah kita bilang, yang sulit kita menjaga keimanan kita, sulit kita menjaga jamaah kita, sulit kita menjaga salat kita tepat waktu, berjamaah, dan seterusnya. Dengan cobaan-cobaan yang sangat nyata juga. Ya. Fitnah-fitnah di sana segala macam.
Ya, apabila juga ini termasuk dari dorongan atau motivasi seseorang sehingga dia memilih satu negeri yang bukan tujuannya hanya untuk ma'isyah saja, tapi untuk memperbaiki agamanya, menjaga amalnya. Bahkan kata mereka, kalau saya ke Qatar, akan mudah bagi saya naik haji, akan mudah saya umrah, kata mereka, Pak. Maka niat-niat seperti ini, insya Allah akan bermakna dan akan insya Allah mendapatkan pahala. Tapi bila murni yang seperti kita katakan tadi, ya, di dunia yusibuha. Kalau memang inilah memang penggerak langkah semata ini, tidak ada yang lain. Nah, kalau ini, itulah yang akan dia dapatkan. Hatta niat itu hatta niat yang murni itu timbul selepas sampai ke balan akhirah. Maksudnya Lakin la ya Aba Hazim, at-taghayyur fin niyyah, at-tajaddud fin niyyah, ya memperbaharui niat itu baik. Memperbaharui niat itu baik. Daripada sama sekali tidak diubah-ubah niat itu, ya, akhirnya tidak bernilai dia di sisi Allah SWT. Ini yang kita hindari, Pak. Makanya at-taghayyur at-tajaddud fin niyyah ini boleh kita lakukan bila kita balik cuti ke negeri kita. Lepas itu saat akan melangkah balik, ya harus ada tersirat bagi kita bahwa niat berangkatnya kita, melangkahnya kita bukan semata-mata ma'isyah. Makanya kan kata Nabi SAW, barang siapa yang melangkah keluar dari rumahnya, ya bertujuan untuk mencari dunia, tapi tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk memberikan kehidupan yang baik terhadap keluarga, ya, untuk menunaikan kewajiban kita sebagai suami, maka keluarnya kita, ya, mencari nafkah itu bahwa fisabilillah, itu dihitung jihad di jalan Allah. Makanya niat ini penting. Ya, niat ini penting. Makanya waqsid fi masjid, kata Allah. Tentukan langkahmu tujuannya apa. Hal-hal yang mubah, bila kita pandai memainkan niat kita, akan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Wallahu a'lam. Hadza wa ya Abu Hamid. Jazakallah. Wadih. Assalamualaikum Ustaz. Ya, salam. Silakan, Pak. Tadi Ustaz diskusi berkenaan dengan prioriti orang yang beriman, yang mana mereka ni beriman tetapi tidak mau berhijrah, enggan berhijrah. Jadi dari segi kelompok ni akan ada sesuatu Ancaman. keimanan yang tak lengkap. Ya. Ya. Jadi dari segi itu kita mesti selalu bermuhasabah, kata adakah kita mengikut perintah agama, ya. Kita rasanya kita beriman tapi tidak mengikut arahan. Jadi itukah yang Ustaz maksudkan dari segi beriman tetapi tidak mau mengikut arahan Allah dan Rasulnya. Boleh Ustaz terangkan sedikit? Ya. Ya, diskusinya. Sebab kita takut, kita rasa kita je beriman, tetapi ada arahan-arahan Allah dan Rasulnya kita enggan mengikutnya. Jadi ada sikit sumpitnya iman kita. Silakan Ustaz. Ya. Itu yang kita katakan tadi, bahwa orang-orang yang beriman mereka, akan tetapi keimanan mereka itu tanpa bukti, Pak. Dan salah satu bukti yang harus mereka tonjolkan, tentu saat itu, ya. Untuk saat itu, salah satu bukti keimanan yang harus mereka nampakkan, ya, adalah hijrah. Karena saat itu perintahnya itu.
Ya, saat itu perintahnya itu perjuangan yang mereka harus lakukan karena mereka mampu, tidak ada lain kecuali hijrah. Nah, jadi dalam konteks ini mereka dihukum oleh Allah ya ketika dalam An-Nisa wa ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Ya. Mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam kata Allah dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Nah, ini yang kita atau yang Bapak katakan tadi, kalau dalam konteks mereka beriman di masa lalu, ada keimanan, tapi keimanan itu ya lemah sehingga perintah agama yang saat itu harus hijrah mereka tak hiraukan dengan alasan kata ulama kalau kita baca dalam Sirah Nabawiyah mereka lebih mendahulukan Mekah saat itu dari Madinah. Arti intinya sikap mereka itu lebih mendahulukan dunianya daripada agamanya. Dan karena itu mereka dikecam, Pak. Baik. Kalau kita kilas balik ya kepada kepribadian kita, kepada kehidupan kita saat ini, juga ini bisa sebagai pelajaran bagi kita bahwa al-imanu, keimanan itu bukan hanya dalam ucapan saja. Keimanan itu bukan hanya dalam hati saja dan ucapan. Akan tetapi keimanan ini memerlukan perjuangan, memerlukan mujahadah, kesungguhan. Ada hal-hal yang sifatnya perjuangan ya sebagai tolak ukur dari keimanan kita itu benar atau tidak. Cuman alhamdulillah, Pak, ya, bagi kita sekarang ini tuntutan-tuntutan keimanan itu ya perjuangan-perjuangan yang harus kita nampakkan itu tak berupa hijrah, tak berupa qital, peperangan, ya tak berupa apa kita bilang harus ikut ke medan perang dengan harta jiwa. Nah, tapi tuntutan keimanan ya di zaman kita sekarang ini ya tentu dia bila dibandingkan dengan mereka di masa lalu itu ya sangat berbeda. Ya, makanya kalau kepada kita sekarang ini tentu tuntutan-tuntutan kepada kita sebagai bukti dari keimanan kita ya jihad kecil inilah, Pak. Nah, kalau kita laki ya jamaah kita ke masjid. Ya kalau nanti udah buka masjid istilahnya kan. Yang sudah dengar waktunya sudah dekat. Ya. Itu dia. Kemudian ya fitnah-fitnah akhir zaman sekarang inilah. Ya fitnah dunia, fitnah harta, fitnah wanita. Ya kan? Apalagi fitnah apa nih? Yang kita genggam-genggam nih, fitnah tontonan kita. Yang macam inilah, Pak. Inilah yang harus kita perjuangkan sebagai bukti dari keimanan kita karena ini pun ya bukan ringan ini. Ya, fitnah-fitnah yang kita hadapi sekarang. Jadi intinya apa? Seperti yang Bapak bilang tadi, al-imanu yahtaju ila mujahadah. Keimanan itu bukan hanya di mulut saja, bukan hanya di hati saja, maka dia memerlukan perjuangan yang harus nampak dalam permukaan dan kenyataan. Ya, makanya inilah salah satu bukti. Makanya kan kata Nabi SAW, idza nazartum, ya, apabila kalian tengok ada seorang tuh yang pulang pergi ke masjid, gitu kan kata Nabi. Fashhadu annahu mu'min. Saksikan kalianlah bahwa dia itu adalah seorang yang beriman. Ya, menunjukkan apa? Nah, ini salah satu kan barometernya. Salah satu perjuangan kita bagi kita seorang laki ya bahwa pergi ke masjid, pulang dari masjid menuju rumah, pilih salat 5 waktu kita itu, nah ini salah satu kata Nabi SAW menunjukkan orang itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Apa kata Nabi SAW? La yuhafizu alaiha illa mu'min. Tak ada orang yang menjaga wudhu itu melainkan dia adalah seorang yang beriman. Jadi perjuangan kita itu yang begini-beginilah, Pak, yang harus kita pertahankan ya supaya kita benar-benar ya ada bukti kalau kita itu amanna billah, beriman kepada Allah. Allah.
Ya, jazakallah khair Ustaz. Alhamdulillah. Ya. Baik, ada lagi? Oke. Kalau apa? Kalau memang sudah senyap, tak ada lagi yang mau dikomentari. Saya kira kita cukupkan sampai di sini pertemuan kita malam ini. Dan sekali lagi kita ucapkan alhamdulillah. Ya, pada akhirnya alhamdulillah dengan gembira bisa kita selesaikan tadabbur Al-Quran kita di surah Al-Anfal. Yang mudah-mudahan insyaallah kita digolongkan oleh Allah kepada mimman yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsanah. Ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima apa yang kita lakukan ini. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma taqabbal minna hadhihi al-kalimat waj'alha manfa'atan liman qalaha wa man istama'a ilaiha. Allahumma ja'al hadzal majalis syahidatun lana la 'alaina insyaallah. Allahumma ja'alha fi sahaifa hasanatina yawma nalqaka ya mujibas sa'ilin. Allahumma kama jama'tana fiha an nas'aluka an tajma'ana fi jannatin na'im. Kita berdoa kepada Allah yang telah mengumpulkan kita di majelis ini, semoga Allah juga nanti mengumpulkan kita di dalam surganya insyaallah. Amin. Kita bersatu dan bertemu karena kalimatnya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dari apa yang kita khawatirkan, dan semoga Allah mengangkat wabah yang memisahkan dan menyusahkan banyak manusia, dan hanya kepada Allah kita berlindung, dan dialah yang maha kuasa atas segala ini semua. Kita tutup dengan doa kibarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Wassalamu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ustaz. Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.